perbuatan baik itu bisa berubah menjadi perbuatan buruk, dan sebaliknya, perbuatan buruk itu bisa berubah menjadi perbuatan baik, tergantung kepada waktu, tempat, dan keadaan. Mengenai asal mulanya dunia benda ini, apakah yang diajarkan oleh ilmu kebatinan kepadamu? Sehubungan dengan asal mula dunia benda ini, sang guru ilmu kebatinan itu menyatakan bahwa segala apa yang ada ini berasal dari hidup. Maka bertanyalah saya kepada sang guru itu tentang apa atau siapakah hidup itu. Yang kemudian dijawabnya begini, hidup itu adalah roh Tuhan yang Maha Esa, dan hidup itu sendiri adalah Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai kuasa untuk menciptakan dan menghidupkan segala apa yang ada ini. Hidup itu satu atau tunggal, ada di mana-mana dan meliputi seluruh alam yang tak terbatas ini. Hidup itu kekal selama-lamanya, tidak pernah mati, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Hidup itu suci dan bersih dari nafsu. Begitu, Mbah. Selanjutnya saya bertanya lagi kepada sang guru tentang di manakah singgasana sang hidup yang dikatakannya sebagai mempunyai kuasa untuk menciptakan dan menghidupkan segala apa yang ada ini. Dan saya tanyakan juga tentang cara untuk mendekati dan menghadap kepada sang hidup itu. Lalu, bagaimana penjelasannya mengenai singgasana dan cara pendekatan kepada apa yang dinamakan sebagai sang hidup itu? Mengenai singgasana dan cara mendekati dan menghadap kepada sang hidup itu, maka sang guru ilmu kebatinan itu menjelaskan kepada saya begini, Mbah. Hidup itu bersemayam di dalam hati atau batin manusia. Dan oleh karena hidup itu suci dan bersih dari nafsu, maka manusia yang hatinya suci dan bersih dari nafsu sajalah yang dapat menemukan dan menghadap sang hidup di dalam hatinya sendiri. Kemudian saya bertanya lagi kepada sang guru tentang apa yang harus saya lakukan supaya hati saya atau batin saya menjadi suci dan bersih dari nafsu, sehingga memungkinkan saya untuk menemukan dan menghadap sang hidup di dalam hati saya sendiri. Maka dijawablah oleh sang guru bahwa saya harus mengusahakan dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, bahwa pada malam hari saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan meditasi dengan duduk diam untuk mengosongkan pikiran. Lalu bagaimana? Apakah semua petunjuk sang guru itu sudah kamu jalankan? Tentu saja semua petunjuk sang guru saya jalankan, Mbah. Karena saya punya niat dan tekad yang sungguh-sungguh untuk bisa menemukan dan menghadap sang hidup yang dikatakan oleh sang guru sebagai asal mula daripada segala hal yang ada ini. Apa yang kamu lakukan untuk mengendalikan hawa nafsu? Di dalam ajaran mengendalikan nafsu, maka kepada saya diwajibkan untuk berpikir, berbuat, dan berbicara yang baik-baik saja, dan supaya dihindarkan yang buruk-buruk. Hal ini saya usahakan dengan sungguh-sungguh, penuh kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Tapi Mbah,
Setelah ternyata di dalam praktek pelaksanaannya, ajaran pengendalian nafsu seperti yang diajarkan sang guru kebatinan itu sangat sulit dijalankan. Kalau tidak hendak saya katakan sebagai tidak mungkin bisa dijalankan. Kenapa harus begitu? Coba jelaskan apa yang kamu maksud. Di dalam praktek, saya sudah berusaha berpikir tentang yang baik-baik menurut ukuran dan penilaian saya sendiri. Namun sementara dengan serta-merta dan tidak saya sengaja, pikiran tentang yang buruk-buruk segera muncul di dalam pikiran saya. Hal semacam ini selalu tidak bisa saya hindari. Karena saya tidak akan pernah berpikir tentang yang baik kalau saya tidak pernah berpikir tentang apa yang buruk. Pikiran-pikiran tentang yang baik dan yang buruk itu melulu muncul berganti-ganti di dalam pikiran saya dengan tidak dapat saya kendalikan. Jadi berpikir tentang yang baik-baik saja itu rasanya tidak mungkin bisa dilakukan di dalam praktek. Tentang kesulitan ini sudah saya kemukakan kepada sang guru. Namun sang guru itu sendiri tidak mampu memberikan suatu cara bagaimana supaya saya ini bisa berpikir tentang yang baik-baik saja. Sang guru hanya menyatakan kepada saya supaya pikiran yang baik saja yang diwujudkan di dalam perbuatan dan ucapan. Sedangkan pikiran yang buruk jangan diwujudkan di dalam perbuatan dan ucapan. Mewujudkan perbuatan dan ucapan yang baik itu pun rasanya sulit dijalankan di dalam praktek. Jika tidak hendak saya katakan sebagai tidak mungkin dijalankan, selama tidak diketahui lebih dulu mengenai apakah makna yang sebetulnya daripada baik dan buruk itu. Apakah yang dinyatakan ilmu kebatinan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk itu? Banyak keterangan yang diberikan sang guru kebatinan itu kepada saya mengenai penggolongan perbuatan, yaitu mana yang digolongkan sebagai perbuatan baik dan mana yang digolongkan sebagai perbuatan buruk. Namun dasar ukuran yang dipakai di dalam penggolongan itu tidak dapat diterima dengan meyakinkan oleh akal sehat saya. Karena fakta kehidupan ini menunjukkan kepada saya bahwa perbuatan baik itu bisa berubah menjadi perbuatan buruk, dan sebaliknya perbuatan buruk itu bisa berubah menjadi perbuatan baik, tergantung kepada waktu, tempat, dan keadaan. Pendek kata, ajaran pengendalian nafsu dengan mengendalikan pikiran, perbuatan, dan ucapan seperti yang diajarkan sang guru ilmu kebatinan itu tidak mungkin dijalankan di dalam praktek dan akan merupakan usaha yang sia-sia belaka. Bagaimana halnya dengan meditasi? Apa yang diajarkan oleh ilmu kebatinan kepadamu? Menurut sang guru, meditasi itu adalah duduk diam dan mengosongkan pikiran. Dengan tata cara meditasi yang sudah ditunjukkan sang guru kepada saya. Setiap malam saya melakukan meditasi dengan cara duduk diam, dengan mengosongkan pikiran. Demikian kata sang guru, maka seseorang akan mencapai hati atau batin yang suci dan bersih dari nafsu. Dan dengan cara demikian itu, seseorang akan dapat menemukan dan menghadap kepada hidup di dalam hatinya. Tapi usaha untuk mengosongkan pikiran dengan tata cara yang diajarkan sang guru itu kiranya sangat sulit dilakukan di dalam praktek. Apa dan bagaimana kesulitannya? Coba terangkan pengalamanmu itu. Semakin saya berusaha untuk mengosongkan pikiran, maka saya mendapatkan dua buah pengalaman yang tidak menguntungkan, Mbah. Yaitu yang pertama, pernah saya berusaha untuk tidak berpikir apa-apa, kecuali berpikir tentang kosongnya pikiran saja.
sambil menunggu-nunggu munculnya sang hidup. Dengan cara ini, pikiran saya bukannya menjadi kosong, malah justru sebaliknya, yaitu saya malah lebih banyak berpikir tentang sang hidup yang membayangkan begini dan begitu. Usaha ini ternyata hanya merupakan usaha yang sia-sia dan melelahkan. Lalu yang kedua, bahwa pernah saya berusaha untuk melupakan pemikiran-pemikiran tentang apa-apa yang telah pernah terjadi di dunia ini. Usaha ini ternyata membawa saya ke dalam keadaan terlupa dan akhirnya tertidur dan bermimpi tentang hal-hal yang aneh-aneh tanpa berhasil untuk menemukan sang hidup. Perihal kedua macam pengalaman ini pernah saya kemukakan kepada sang guru, namun ia tidak memberikan petunjuk apa-apa kecuali mengharapkan supaya saya terus berusaha sambil menemukan cara sendiri untuk mengosongkan pikiran. Lalu apakah kamu sudah berhasil menemukan cara sendiri untuk mengosongkan pikiran itu? Tidak, Mbah. Saya tidak pernah berhasil di dalam menemukan cara untuk mengosongkan pikiran itu. Karena telah ternyata bahwa sang guru ilmu kebatinan itu tidak mampu untuk memberikan petunjuk yang jelas yang dapat diterima akal sehat, dan ia pun tidak mampu memberikan bimbingan praktek pengendalian nafsu dan meditasi dengan cara yang meyakinkan. Dengan penuh rasa kecewa dan tidak puas, sang guru kebatinan terpaksa saya tinggalkan tanpa hasil apapun. Ternyata saya bukan murid yang baik untuk ilmu kebatinan. Dan sesudah ilmu kebatinan kamu tinggalkan, apa yang kamu usahakan? Masih belajar lagi kepada seorang guru kah? Benar, Mbah. Untuk dapat mengetahui mengenai asal mula dari dunia benda ini, saya masih belajar kepada seorang guru yang lain lagi. Waktu itu saya belajar ilmu tenaga gaib. Apakah yang dimaksud dengan ilmu tenaga gaib itu, Mas? Dan apa pula yang diajarkan ilmu itu kepadamu?